Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segitika Prastya, NPM 0122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ATS STEAM, yaitu tentang pendekatan STEAM di sekolah dasar. Jadi, pada soal yang pertama, itu membahas konsep pendekatan STEAM di sekolah dasar. Jadi, pendekatan STEAM atau bisa disebut Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Matematik itu merupakan model pembelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu pendekatan terpadu. Konsep STEAM di sekolah dasar ini mungkin sangat relevan dan dapat dijadikan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi pada pendekatan STEAM di sekolah dasar itu bukan sekedar mengajarkan 5 bidang ilmu tersebut, melainkan menyatukan dalam sebuah proses pembelajaran yang menyeluruh dan kontekstual. Dalam praktiknya, itu siswa diajak untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata melalui proyek atau kegiatan yang menantang. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari STEAM ini bukan hanya agar siswa tersebut memahami teori, tetapi agar mereka bisa menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan anak tersebut bisa meningkatkan berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim. Jadi intinya di sekolah dasar itu pendekatan STEAM bisa diterapkan melalui pembelajaran tematik atau berbasis proyek yang membuat siswa itu lebih aktif, lebih terlibat dan lebih termotivasi. Di dalam pendekatan STEAM, tentunya guru juga berperan sebagai fasilitator untuk membimbing siswa tersebut dalam mengeksplorasi ide, mencoba menerapkan STEAM tersebut untuk menemukan hasil yang lebih maksimal. Jadi, pendekatan ini mungkin bisa menjadi proses pembelajaran yang lebih hidup, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Nah, kemudian apakah STEAM itu bisa diterapkan di SD secara komprehensif? Menurut saya itu bisa. Jadi STEAM itu dapat diterapkan di SD secara komprehensif dengan syarat pelaksanaan STEAM dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan usia dan tahap perkembangan peserta didik. Jadi pendekatan STEAM itu bukan berarti mengajarkan kelima bidang yang terpisah yang tadi saya jelaskan itu. Jadi dengan pendekatan seperti ini itu pelajaran jadi tidak terasa kaku atau membosankan. Anak-anak itu justru belajar dengan cara yang lebih alami dan lebih bermakna. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bekerja sama, berpikir kreatif, dan tidak takut mencoba hal baru dalam praktek tersebut. Jadi penerapan STEAM di SD itu bisa menjadi bekal penting untuk masa depan siswa tersebut. Asalkan direncanakan dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan anak. Untuk pendekatan STEAM ini sangat bisa diterapkan secara menyeluruh di SD dan justru bisa menjadi pondasi yang kuat untuk membentuk generasi cerdas dan adaptif. Selain itu, kelebihan pendekatan STEAM itu yang pertama, itu bisa membuat siswa lebih mengandalkan cara berpikir. Jadi pendekatan STEAM itu mendorong siswa tidak hanya menghafalkan, tetapi juga memahami konsep dan mengelola informasi secara logis dan analisis. Dalam konsep pembelajaran itu siswa ditantang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi, sehingga mereka terbiasa mengandalkan kemampuan berpikir kritis mereka sendiri.
Jadi, pendekatan STEM ini sangat penting bagi anak usia SD yang sedang berada pada tahap perkembangan konkret kognitif. Yang kedua, yaitu wawasan siswa menjadi lebih luas. Jadi, pada pendekatan STEM, itu STEM mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, sehingga siswa tidak hanya belajar satu mata pelajaran secara terpisah, tetapi juga melihat hubungan antara disiplin ilmu yang ada. Misalnya, ketika membuat proyek jembatan mini, jadi siswa itu belajar tentang fisika, gaya dan struktur itu pada bagian sains. Kemudian pada bagian teknologi itu siswa bisa menggunakan alat bantu dalam merancang STEM jembatan mini tersebut. Yang kemudian itu engineeringnya. Engineeringnya itu siswa bisa mempraktekkan bagaimana dia itu membuat jembatan mini dengan benar. Kemudian art yang didapatkan dalam proyek tersebut itu bisa ditambahkan beberapa aksen untuk menghias dari jembatan yang mereka buat. Dan kemudian matematikanya itu dia bisa mengukur panjang jembatan atau bisa eh, mengukur seberapa kuat jembatan tersebut jika ditaruh beberapa botol minum yang terisi penuh dengan air. Nah, kemudian siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Jadi STEAM ini itu biasanya sering diberikan sebuah tantangan atau masalah nyata. Jadi dalam pendekatan STEAM itu mereka harus memecahkan masalah tersebut. Jadi proses ini mendorong mereka untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki dengan mencoba berbagai solusi dan belajar dari kegagalan. Kemudian siswa mampu berpikir kritis yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad ke-21. Jadi pada abad ke-21 ini itu siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis tinggi seperti kreatif dan analisis. Jadi STEAM itu secara alami itu dapat menumbuhkan keterampilan tersebut melalui kegiatan proyek-proyek atau eksperimen, bisa juga dengan diskusi. Jadi siswa itu tidak hanya diminta untuk tahu apa itu, tetapi juga bisa mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi keterampilan berpikir kritis ini akan menjadi pondasi penting bagi siswa dalam menghadapi tantangan global dan teknologi di masa depan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kolaborasi atau kerjasama itu bisa membuat siswa lebih efektif. Jadi proyek STEAM ini sering dilakukan secara berkelompok, yang berarti itu siswa itu harus belajar untuk bagaimana cara mereka berkomunikasi, kemudian bagaimana mereka untuk berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penerapan atau praktek STEAM yang dilakukan. Jadi eh, mereka selain kolaborasi dengan baik, itu dalam sebuah tim itu juga bisa dalam memperkuat nilai-nilai sebuah tim seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab pada penerapan STEAM tersebut. Sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif karena siswa terlibat aktif dan belajar dari satu tim yang lain. Nah, kemudian selain kelebihan, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kekurangan pendekatan STEAM di SD. Biasanya dalam sebuah teori itu jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya.
Mungkin kekurangan di sini itu berdasarkan sudut pandang dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman itu seperti apa, ya silahkan begitu. Untuk kekurangan pendekatan STEAM, menurut saya, yaitu yang pertama, kesiapan guru yang masih terbatas. Jadi, meskipun pendekatan STEAM itu sangat bermanfaat, salah satu tantangannya yang paling utama itu kesiapan guru yang masih rendah. Jadi, banyak guru SD itu menurut saya itu belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai integrasi STEAM tersebut, terutama pada bidang teknologi, teknik, dan seni. Jadi sebagian besar guru SD itu lebih terbatas dengan pendekatan konvensional dan belum terbiasa merancang pembelajaran berbasis proyek atau PBL atau juga dapat disebut dengan problem based learning, yaitu merupakan bagian penting dari STEAM. Jadi selain itu, untuk mengatasinya itu dapat dilakukan dengan pelatihan atau workshop tentang STEAM, sehingga guru tersebut percaya diri untuk menerapkan pendekatan ini secara optimal. Yang kedua, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi masalah yang sangat utama di SD, terutama di Indonesia sendiri. Keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, dalam pendekatan STEAM itu idealnya sarana dan prasarana itu sangat memadai. Harapannya sih begitu. Pada konsep STEAM itu idealnya siswa itu mendapatkan alat bantu, teknologi, dan fasilitas untuk mendukung STEAM tersebut. Bagaimana sarana prasarana itu dapat memadai? Contohnya saja, seperti sekolah menyediakan laboratorium sederhana atau komputer, laptop, dan bahan eksperimen, eh, dan juga bisa ditambahkan dengan media kreatif untuk seni mungkin. Jadi sekolah itu harus menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana untuk memudahkan pembelajaran STEAM di sekolah dasar. Namun itu banyak sekali sekolah dasar, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, itu belum memiliki fasilitas yang memadai. Akibatnya, kegiatan STEAM ini mungkin menjadi salah satu hal yang sulit untuk dilaksanakan secara maksimal karena minimnya alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran yang kompleks. Jadi, pendekatan STEAM itu menuntut guru untuk mengintegrasikan berbagai ilmu atau mata pelajaran dalam satu kegiatan atau proyek. Jadi, guru itu harus memikirkan keterpaduan antara tujuan, materi, metode, kemudian aktivitas siswa hingga evaluasi dan penilaian. Jadi, secara terstruktur itu proyek agar berjalan secara efektif. Untuk perencanaan pembelajaran yang kompleks itu memerlukan waktu yang lebih serta kreativitas yang tinggi dari guru tersebut. Jadi, tanpa perencanaan yang matang, itu pembelajaran bisa menjadi tidak terarah dan kehilangan esensi dari STEAM itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu butuh pendampingan yang lebih intensif. Jadi, siswa SD itu masih berada pada tahap perkembangan awal. Jadi sehingga mereka itu membutuhkan bimbingan dan arahan yang lebih intensif serta pelaksanaan proyek STEAM ini agar berjalan dengan lancar. Jadi guru itu harus aktif dalam mendampingi siswa tersebut untuk menyusun ide,
mengeksplorasi informasi, mencoba solusi, dan menyelesaikan tugas secara kolaboratif dengan berkelompok. Jadi, tanpa pendampingan yang cukup, itu siswa bisa merasa kebingungan atau kurang fokus. Apalagi jika tugas tersebut itu terlalu rumit atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika jumlah siswa dalam satu kelas itu banyak. Berbeda cerita jika siswa tersebut sedikit. Nah, dan yang terakhir itu memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi, pembelajaran STEM ini biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, apalagi jika diterapkan di sekolah dasar untuk kelas yang heterogen misalnya. Jadi, pendekatan STEM ini itu tidak bisa dilakukan secara instan atau terburu-buru. Itu mungkin bisa jadi, akan tetapi kurang maksimal hasilnya. Jadi, pendekatan STEM itu biasanya dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk proses perencanaan, pelaksanaan, diskusi, kemudian evaluasi, proyek, dan eksperimen. Jadi, hal ini sering menjadi salah satu kendala karena jam pelajaran SD itu sudah dibagi ke dalam struktur kurikulum tertentu. Jadi guru itu seringkali kesulitan mengatur waktu agar pendekatan STEM bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa mengganggu pembelajaran yang lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pada soal yang kedua. Jadi pada soal yang kedua, berhubungan NPM-nya saya itu 0122 berakhiran genap. Di sini ada beberapa tawaran untuk genapnya itu magnet dan cahaya, tapi saya memilih cahaya. Jadi di sini saya telah merancang sebuah proyek di sekolah dasar yang tentunya ini menurut saya siswa tersebut tidak akan kesulitan dalam menerapkan pembelajaran ini pada materi cahaya. Jadi pada konsep cahaya itu terutama pada sains. Di sains tersebut itu saya siswa itu diminta untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Selain itu, guru juga harus menjelaskan mengenai sifat-sifat dari cahaya tersebut. Penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya tersebut itu masuk ke dalam kategori sains dalam STEM tersebut. Nah, kemudian isu. Nah, penting sekali untuk menjelaskan beberapa isu yang sangat relevan mengenai mata pelajaran yang akan diangkat. Seperti pada mata pelajaran cahaya pada bab sifat-sifat cahaya. Jadi isu saat ini pada cahaya yaitu perubahan energi seperti penggunaan cahaya alami untuk menghemat energi listrik. Nah, itu menjadi salah satu isu penting saat ini yang mungkin bisa disampaikan di anak SD dan dia itu dapat memahami apa yang dijelaskan dari guru tersebut. Jadi mereka tidak bingung mengenai isu-isu yang bisa dikatakan dengan kata-kata yang lebih kritis atau sulit begitu. Jadi pada sains tersebut juga dapat dimasukkan dalam rancangan percobaan. Rancangan percobaan apa yang akan dilakukan untuk pendekatan STEM dalam teori cahaya. Jadi pada pembelajaran ini itu siswa bisa membuat sebuah miniatur rumah tentang sifat-sifat cahaya sebagai media edukasi belajar mereka, seperti sifat-sifat cahaya yang bisa merambat lurus, kemudian bisa memantulkan cahaya, bisa membiaskan cahaya, dan bisa menembus benda bening. Nah, itu adalah konsep sains atau S dalam
salah satu huruf STEM. Nah, kemudian kita berpindah ke teknologi. Nah, teknologinya itu mereka bisa menggunakan alat-alat sederhana seperti senter, kertas transparan, kaca, atau ponsel untuk menguji coba cahaya tersebut. Jadi disinilah teknologi yang mungkin mereka akan gunakan dalam penerapan atau proyek yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian engineeringnya itu apa? Nah, dalam pembuatan miniatur rumah edukasi ini, siswa itu dapat merancang atau merakit miniatur rumah sederhana untuk mensimulasikan sifat-sifat cahaya. Jadi siswa itu dapat berpikir lebih kritis lagi bagaimana miniatur rumah tersebut itu bisa menerapkan berbagai sifat-sifat cahaya seperti yang bisa merambat lurus, bisa memantulkan cahaya, bisa pembiasan dan menembus benda bening. Jadi di sini itu mereka juga akan berpikir bagaimana model rumahnya yang mereka buat dan bagaimana lubang-lubang atau penempatan suatu aksesoris pada rumah tersebut agar bisa menerapkan sifat cahaya tersebut. Nah, kemudian kita berpindah ke art. Nah, art itu artinya seni ya teman-teman. Jadi dalam praktek rancangan percobaan ini, mereka itu bisa mendesain terlebih dahulu rumah untuk menjadikan lebih menarik lagi dan agar bisa digunakan mereka saat pembelajaran pada materi cahaya. Jadi setelah mereka mendesain rumah tersebut, mereka juga bisa melakukan sebuah finishing pada pada perancangan miniatur rumah tersebut dengan bisa memberikan label, warna, gambar atau dekorasi yang menarik sehingga eh, rumah tersebut bisa digunakan untuk semester selanjutnya. Jadi tidak hanya dilakukan satu kali percobaan saja. Nah, kemudian pada matematikanya, jadi pada perancangan miniatur rumah tersebut, itu matematika yang dapat mereka ambil selain mengukur panjang lebar atau desain rumah tersebut, mereka juga bisa menghitung jarak rambatan cahaya dari senter ke objek pantul atau juga bisa membandingkan benda yang dapat menembus cahaya dan tidak. Jadi, konsep STEAM pada pembelajaran IPAS ini, terutama pada mata pelajaran bab cahaya, itu salah satunya bisa menerapkan suatu proyek seperti hal yang tadi saya jelaskan dari awal, yaitu membuat miniatur rumah untuk mengujikan sifat-sifat cahaya yang ada seperti merambat lurus, mantul, pembiasan dan menembus benda bening. Sekian dan terima kasih. Jadi itu penjelasan mengenai jawaban ATS dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.